Bapak dan Ibu, di usia senja, tubuh sering memberi tanda pelan-pelan. Bangun tidur terasa lebih lama, langkah tidak lagi ringan, dan pikiran mudah lelah. Ada rasa khawatir yang jarang diucapkan, apakah tubuh saya masih bisa saya andalkan? Mungkin Bapak dan Ibu juga diam-diam merasakan hal yang sama. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin tetap kuat meski usia terus bertambah. Seiring bertambahnya usia, otot memang melemah dan daya ingat tidak setajam dulu. Itu bukan kesalahan Bapak dan Ibu. Ini bukan tanda gagal menjaga diri. Ini proses alami tubuh manusia. Justru di usia inilah tubuh membutuhkan perhatian yang lebih lembut, termasuk dari makanan sederhana yang membantu menjaga kekuatan dan kejernihan pikiran. Ada seorang bapak berusia 72 tahun. Ia tidak suka makanan mahal, hanya terbiasa makan sederhana. Suatu hari ia berkata, "Saya tidak ingin merepotkan anak. Saya ingin tetap bisa bergerak sendiri." Cerita seperti ini bukan hanya satu orang. Ia bisa jadi bapak dan ibu dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, bahkan yang tinggal jauh di luar negeri. Hatinya sama ingin tetap mandiri di usia tua. Ketika tubuh makin lemah, bukan hanya fisik yang terdampak, hati ikut goyah. Ada lansia yang mulai merasa tidak dibutuhkan, merasa hidupnya hanya menunggu, bahkan merasa menjadi beban keluarga. Rasa ini pelan-pelan menggerus harga diri. Padahal seringkali tubuh hanya kekurangan dukungan kecil yang sebenarnya masih bisa diberikan. Bapak dan Ibu, menjaga tubuh di usia senja bukan soal ingin kembali muda. Ini soal menghargai amanah dari Allah. Ikhtiar kecil seperti memilih makanan yang baik dan sederhana adalah bentuk syukur. Selama Bapak dan Ibu masih mau merawat diri, itu tanda cinta pada hidup. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski tenaga tidak lagi seperti dulu. Di seri ini, kita akan membahas satu makanan sederhana yang sering diremehkan, tapi memiliki manfaat besar bagi otot dan otak lansia, telur rebus. Bukan untuk memaksa, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat lembut bahwa kekuatan bisa dijaga dari hal-hal kecil. Mari kita lanjutkan perlahan dengan hati yang tenang. Bapak dan Ibu, di usia senja, tubuh sering memberi isyarat yang tidak bisa diabaikan. Mengangkat barang ringan terasa berat, berdiri dari duduk perlu waktu, dan berjalan jauh mulai dihindari. Ada rasa sedih yang jarang diceritakan. Kenapa badan saya cepat sekali lemah? Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan ini. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin tetap kuat agar tidak merepotkan siapapun. Seiring bertambahnya usia, otot memang menyusut secara alami. Ini bukan karena Bapak dan Ibu malas, bukan pula karena salah merawat diri. Ini proses tubuh yang wajar di usia tua. Namun kabar baiknya, otot lansia masih bisa dipelihara dengan cara yang lembut, melalui gerak ringan dan asupan protein yang cukup. Ini bukan tuntutan berat, melainkan perhatian kecil yang berdampak besar. Ada seorang ibu berusia 75 tahun yang mulai sering terjatuh kecil di rumah. Ia merasa takut berjalan sendiri. Dalam hatinya ia berkata, "Saya tidak ingin merepotkan anak." Setelah perlahan menjaga makan dan bergerak pelan setiap hari, ia merasa lebih percaya diri. Cerita ini sederhana, tapi banyak lansia pernah berada di posisi yang sama, ingin tetap mandiri meski tubuh menua. Jika otot terus melemah tanpa dukungan, dampaknya bukan hanya fisik. Lansia bisa semakin jarang bergerak, makin sering duduk, lalu hati ikut melemah. Perlahan muncul rasa tidak dibutuhkan, merasa hidupnya menyempit, bahkan merasa hanya menjadi beban. Luka batin ini sering lebih menyakitkan daripada nyeri tubuh itu sendiri. Bapak dan Ibu, menjaga otot bukan berarti harus kuat seperti muda. Cukup agar bisa berdiri sendiri, berjalan pelan, dan menjalani hari dengan percaya diri. Allah tidak meminta kita sempurna, tetapi berikhtiar sesuai kemampuan. Setiap usaha kecil untuk menjaga tubuh adalah bentuk syukur. Bapak dan Ibu tetap berharga, meski langkah semakin pelan. Karena itulah makanan sederhana yang membantu menjaga otot sangat penting di usia senja. Di segmen berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat telur rebus sebagai sumber protein yang mudah, terjangkau, dan ramah untuk lansia. Mari kita lanjutkan dengan tenang, satu langkah kecil yang bermakna. Hei Bapak dan Ibu, seringkali yang paling membantu tubuh bukanlah makanan mahal. Justru yang sederhana yang sejak dulu ada di dapur, diam-diam memberi kekuatan. Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah berpikir, apa masih ada makanan murah yang benar-benar bermanfaat di usia tua? Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin menjaga tubuh tanpa harus repot dan mahal.
Telur rebus adalah salah satu sumber protein yang mudah dicerna tubuh lansia. Protein membantu menjaga otot agar tidak cepat menyusut. Di usia senja, tubuh memang tidak secepat dulu menyerap nutrisi, tapi telur rebus termasuk makanan yang ramah untuk pencernaan. Jika selama ini bapak dan ibu jarang makan telur karena merasa sederhana, itu bukan salah. Banyak orang juga meremehkannya. Ada seorang bapak berusia 73 tahun. Setiap pagi ia hanya makan nasi hangat dan satu telur rebus. Ia berkata, "Saya tidak kuat makan macam-macam, tapi telur ini bikin badan saya enakan. Tidak ada janji ajaib, tidak ada perubahan besar dalam semalam. Tapi perlahan, ia merasa lebih kuat berdiri dan tidak mudah lelah." Cerita seperti ini dekat dengan banyak lansia. Ketika tubuh mulai terasa sedikit lebih kuat, hati ikut terangkat. Lansia menjadi lebih berani bergerak, lebih percaya diri menjalani hari. Sebaliknya, jika tubuh terus lemah, rasa tidak berdaya bisa muncul. Perlahan timbul perasaan tidak berguna, merasa hanya duduk menunggu, bahkan merasa hidupnya tidak penting. Inilah luka batin yang sering tidak disadari. Bapak dan ibu menjaga kekuatan tidak selalu dengan cara besar. Satu telur rebus adalah ikhtiar kecil yang bernilai. Allah melihat niat di balik usaha sederhana. Selama bapak dan ibu masih mau menjaga tubuh dengan penuh syukur, itu sudah cukup. Bapak dan ibu tetap berharga meski hidup dijalani dengan kesederhanaan. Maka telur rebus bukan sekadar makanan biasa, ia bisa menjadi sahabat kecil di usia senja untuk menjaga kekuatan otot. Di segmen berikutnya, kita akan membahas manfaat telur rebus bagi otak dan daya ingat lansia, dengan bahasa yang lebih sederhana dan menenangkan. Mari kita lanjutkan perlahan. Bapak dan Ibu, di usia tua bukan hanya tubuh yang sering melemah, tapi juga ingatan. Kadang lupa nama, lupa menaruh barang, atau lupa apa yang baru saja dibicarakan. Hati pun jadi sedih. Kenapa sekarang saya mudah lupa? Ini tentang saya. Ini tentang bapak dan ibu yang ingin tetap merasa utuh, didengar, dan dihargai. Lupa di usia senja bukan tanda bodoh dan bukan pula dosa. Otak kita bekerja lebih lambat karena usia. Telur rebus mengandung nutrisi yang membantu kerja otak tetap stabil. Bukan untuk membuat kembali muda, tapi membantu agar pikiran tidak semakin cepat melemah. Pelan-pelan, sederhana, dan alami. Seorang ibu berusia 68 tahun pernah berkata, "Saya sering lupa, tapi sejak rutin makan telur rebus pagi hari, kepala saya terasa lebih ringan. Ia masih lupa sesekali, tapi tidak lagi sering bingung atau cemas. Yang berubah bukan hanya pikirannya, tapi juga hatinya lebih tenang dan tidak mudah panik." Jika pikiran sering kacau, lansia bisa merasa malu, takut bicara, takut salah, takut dianggap merepotkan. Lama-lama memilih diam, padahal diam itu menyimpan luka. Menjaga kesehatan otak bukan hanya soal ingatan, tapi menjaga harga diri dan ketenangan batin. Bapak dan Ibu, Allah tidak menilai kita dari kuatnya ingatan, tapi dari ketulusan hati. Merawat otak dengan makanan sederhana seperti telur rebus adalah bentuk syukur. Meski lupa, Bapak dan Ibu tetap bernilai. Meski pelan, hidup tetap berarti. Telur rebus mungkin terlihat biasa, tapi ia membantu pikiran tetap jernih dan hati lebih tenang. Di segmen berikutnya, kita akan membahas cara aman dan tepat mengonsumsi telur rebus untuk lansia, agar manfaatnya terasa tanpa memberatkan tubuh. Mari kita lanjutkan bersama. Bapak dan Ibu, sering kali kita ingin sehat tapi juga takut. Takut kolesterol naik, takut salah makan, takut justru memperberat penyakit. Di usia senja, rasa takut itu wajar. Ini tentang saya, ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin berikhtiar tapi tetap ingin aman dan tenang. Telur rebus sebenarnya aman untuk lansia jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Tidak perlu berlebihan, tidak perlu setiap jam. Cukup satu butir, direbus matang, dan dimakan perlahan. Yang terpenting bukan banyaknya, tapi keteraturan dan niat menjaga tubuh. Ada seorang bapak berusia 72 tahun. Dulu ia menghindari telur karena takut kolesterol. Setelah berkonsultasi dan mencoba makan telur rebus 2-3 kali seminggu, tubuhnya terasa lebih bertenaga. Ia berkata pelan, "Ternyata yang penting itu tidak berlebihan." Saat lansia merasa masih bisa memilih makanan sendiri, ada rasa dihargai. Tidak merasa dikontrol, tidak merasa menjadi beban. Keputusan kecil seperti makan telur rebus dengan sadar bisa menumbuhkan rasa percaya diri.
Saya masih bisa merawat diri saya. Kue berakselerasi ibu itu bias menjaga kesehatan bukan perlombaan. Tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Setiap tubuh punya batas. Telur rebus hanyalah sarana. Yang utama adalah niat untuk hidup dengan lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih menerima usia. Makan telur rebus dengan cara yang tepat adalah ikhtiar kecil yang penuh makna. Di segmen berikutnya, kita akan membahas waktu terbaik mengonsumsi telur rebus bagi lansia, agar tubuh lebih mudah menerima dan manfaatnya lebih terasa. Mari kita lanjutkan bersama. Bapak dan Ibu, di usia senja, tubuh kita tidak lagi sekuat dulu. Pagi hari terasa kaku, siang cepat lelah, malam kadang sulit tidur. Ada saat-saat kita bertanya dalam hati, masih bisa tidak ya tubuh ini dirawat? Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang tetap ingin sehat meski usia terus bertambah. Waktu makan sangat berpengaruh bagi tubuh lansia. Telur rebus paling baik dikonsumsi pagi hari atau siang menjelang sore. Pagi hari, tubuh membutuhkan protein untuk menguatkan otot yang melemah. Ini bukan soal disiplin keras, tapi menyesuaikan diri dengan ritme tubuh yang sudah berubah. Dan Bapak Ibu tidak salah jika merasa tubuh kini lebih sensitif, ini proses alami usia. Seorang ibu berusia 74 tahun pernah bercerita. Ia biasa makan telur rebus malam hari, tapi sering merasa begah dan sulit tidur. Setelah mencoba memakannya di pagi hari, ia merasa lebih ringan. Ia berkata, "Saya jadi tidak mudah lelah, dan tidur pun lebih nyenyak." Mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan hal serupa. Saat lansia makan di waktu yang tepat, tubuh terasa lebih bersahabat, energi tidak cepat habis, emosi lebih stabil, dan pikiran lebih jernih. Yang paling dalam, muncul rasa bahwa diri ini masih layak dirawat. Tidak merasa hidupnya hanya menunggu waktu, tidak merasa menjadi beban. Ada ketenangan kecil yang tumbuh perlahan di hati. Bapak dan Ibu, merawat tubuh di usia tua bukan tentang melawan usia, tapi berdamai dengannya. Setiap telur rebus yang dimakan dengan sadar adalah bentuk kasih pada diri sendiri. Meski rambut memutih dan langkah melambat, nilai diri tidak pernah berkurang. Bapak dan Ibu tetap berharga, tetap berarti, dan tetap pantas hidup dengan kualitas terbaik. Waktu yang tepat membuat manfaat telur rebus terasa lebih nyata bagi tubuh dan batin lansia. Jika Bapak dan Ibu punya kebiasaan makan sendiri di usia senja, tuliskan di kolom komentar. Cerita kecil Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya sendirian. Mari kita saling menguatkan pelan-pelan. Bapak dan Ibu, ada masa di usia senja ketika tubuh terasa semakin cepat lelah. Baru berjalan sebentar, napas sudah pendek. Baru melakukan sedikit pekerjaan, tangan terasa gemetar. Kadang kita diam-diam bertanya, apakah ini tanda saya sudah terlalu tua? Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang sedang berusaha menerima perubahan tubuh dengan hati yang pelan-pelan belajar ikhlas. Di usia lanjut, otot memang menyusut secara alami. Tubuh tidak lagi menyimpan energi sebanyak dulu. Ini bukan kelemahan dan bukan kesalahan Bapak dan Ibu. Inilah proses alami usia. Karena itu, tubuh lansia membutuhkan asupan sederhana yang mudah dicerna, tapi tetap memberi kekuatan. Telur rebus adalah salah satunya, mudah, murah, dan tidak memberatkan. Seorang nenek berusia 76 tahun pernah berkata dengan suara lirih, "Saya tidak ingin merepotkan anak." Ia mulai menjaga makanannya sendiri. Pagi hari ia makan setengah sampai 1 telur rebus. Tidak banyak, tapi ia merasa tubuhnya lebih stabil. Ia tidak mudah jatuh, tidak cepat lemas. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berada di posisi yang sama. Saat tubuh semakin lemah, yang paling menyakitkan bukan rasa pegal, tapi perasaan tidak dibutuhkan. Takut dianggap merepotkan. Takut hanya menjadi beban. Asupan kecil yang tepat bisa membantu lansia tetap mandiri lebih lama. Dan kemandirian itu menjaga harga diri bahwa hidup ini masih berarti. Bapak dan Ibu, usia tua bukan alasan untuk berhenti merawat diri. Justru di usia inilah tubuh membutuhkan kelembutan, tidak perlu makanan mahal. Yang penting adalah perhatian dan kesadaran. Selama Bapak dan Ibu masih berusaha menjaga diri, selama itu pula nilai diri tetap utuh. Usia tidak pernah mengurangi kemuliaan seseorang. Asupan sederhana seperti telur rebus bisa menjadi penolong kecil di usia senja. Jika Bapak dan Ibu sedang berjuang menjaga tubuh agar tetap kuat tanpa merepotkan orang lain, tuliskan di kolom komentar.
Dengan berbagi, Bapak dan Ibu sedang meninggalkan jejak kebaikan yang mungkin sangat dibutuhkan oleh lansia lain yang sedang merasa sendirian. Mari kita kuat bersama. Bapak dan Ibu, seringkali niat kita baik, tapi hati tetap dipenuhi tanya. Bolehkah sering makan telur? Takut kolesterol naik, takut nanti malah sakit. Pertanyaan-pertanyaan itu muncul diam-diam, terutama saat usia sudah senja. Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang ingin sehat, tapi juga ingin tenang tanpa rasa was-was. Untuk lansia, kunci utama bukan pantangan keras, tapi keseimbangan. Umumnya, 1 butir telur rebus 2 hingga 3 kali dalam seminggu sudah cukup membantu kebutuhan protein. Ini bukan aturan kaku. Tubuh setiap orang berbeda. Dan Bapak Ibu tidak salah jika harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ini bukan kelemahan, ini kebijaksanaan usia. Ada seorang ibu berusia 71 tahun yang awalnya makan telur setiap hari karena ingin cepat kuat. Tubuhnya justru terasa berat. Setelah ia mengurangi menjadi 2 kali seminggu, tubuhnya lebih nyaman. Ia berkata, "Saya belajar mendengarkan tubuh sendiri." Mungkin Bapak dan Ibu juga pernah merasakan saat terlalu memaksa, tubuh justru menolak. Ketika lansia memahami batas tubuhnya, ada rasa damai yang tumbuh. Tidak merasa harus mengikuti kata orang. Tidak merasa tertinggal. Yang paling penting, tidak merasa hidupnya tidak penting. Keputusan kecil seperti mengatur makan membuat lansia merasa masih punya kendali atas hidupnya sendiri. Bapak dan Ibu, usia tua mengajarkan kita satu hal. Hidup tidak perlu berlebihan. Yang sedikit tapi tepat seringkali lebih membawa berkah. Telur rebus bukan soal makanan semata, tapi simbol perhatian pada diri sendiri. Selama Bapak dan Ibu masih mau menjaga tubuh, selama itu pula hidup ini masih bermakna. 2 hingga 3 kali seminggu dengan porsi wajar sudah cukup bagi kebanyakan lansia. Jika Bapak dan Ibu punya pengalaman sendiri dalam menjaga pola makan di usia senja, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penuntun lembut bagi lansia lain yang masih bingung dan takut salah melangkah. Mari kita saling menenangkan. Bapak dan Ibu, ada masa di usia senja ketika makan bukan lagi hal yang menyenangkan. Nasi terasa hambar, lauk tidak menggugah selera. Kadang kita menatap piring sambil bertanya pelan, "Kenapa saya jadi begini?" Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang tetap ingin bertahan meski tubuh terasa semakin berubah. Menurunnya nafsu makan adalah hal yang sering terjadi pada lansia. Indera pengecap melemah, pencernaan melambat, dan emosi ikut berpengaruh. Ini bukan kesalahan Bapak dan Ibu, ini proses alami usia. Karena itu, tubuh membutuhkan makanan yang padat gizi, meski jumlahnya sedikit. Telur rebus bisa menjadi pilihan karena mudah dikunyah, mudah dicerna, dan memberi tenaga tanpa memaksa. Seorang bapak berusia 75 tahun pernah berkata, "Saya makan hanya karena harus." Ia sering melewatkan makan karena tidak selera. Setelah mencoba setengah telur rebus di pagi hari, tubuhnya terasa lebih stabil. Tidak langsung kuat, tapi cukup untuk menjalani hari. Mungkin Bapak dan Ibu pernah berada di titik yang sama. Jika nafsu makan terus diabaikan, tubuh makin melemah. Tapi yang paling berat adalah rasa putus asa, merasa hidup tinggal menunggu. Lansia bisa merasa tidak penting, seolah tubuhnya sudah tidak layak diperjuangkan. Padahal, setiap usaha kecil untuk makan adalah bentuk harapan yang masih hidup di dalam diri. Bapak dan Ibu, makan di usia tua bukan soal kenyang, tapi soal bertahan dengan penuh martabat. Tidak perlu porsi besar, tidak perlu memaksa. Yang penting adalah niat untuk merawat diri, sedikit demi sedikit. Selama Bapak dan Ibu masih berusaha, nilai diri tidak pernah hilang. Hidup ini masih layak diperjuangkan. Saat nafsu makan menurun, jangan menyerah pada tubuh sendiri. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami masa sulit saat makan di usia senja, silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain yang sedang merasa lemah dan hampir putus asa. Kita tidak sendiri. Bapak dan Ibu, jika sampai di segmen terakhir ini mungkin hati sedang sangat pelan, ada lelah yang tak selalu bisa diceritakan, ada rindu pada tubuh yang dulu kuat, dan ada doa agar hari-hari ke depan dijalani dengan lebih tenang. Di usia senja, kita sering diam-diam bertanya, apakah usaha kecil saya masih berarti? Ini tentang saya. Ini tentang Bapak dan Ibu yang masih ingin hidup dengan penuh makna, meski usia terus berjalan. Sejak awal, kita belajar bersama bahwa perubahan tubuh di usia tua adalah proses alami.
Otot melemah, tenaga berkurang, nafsu makan menurun, dan pikiran lebih mudah lelah. Kita juga belajar bahwa telur rebus hanyalah salah satu ikhtiar sederhana mudah dicerna, membantu kekuatan otot, menjaga fungsi otak, dan memberi tenaga secukupnya. Bukan untuk membuat kita kembali muda, tapi agar hari-hari bisa dijalani dengan lebih layak dan tenang. Bapak dan Ibu, nilai hidup tidak diukur dari seberapa kuat tubuh hari ini. Nilai hidup terletak pada kesediaan untuk tetap merawat diri. Setiap usaha kecil memilih waktu makan yang tepat, menjaga porsi, mendengarkan tubuh adalah tanda bahwa Bapak dan Ibu belum menyerah. Di hadapan Allah, ikhtiar sekecil apapun yang dilakukan dengan niat baik tidak pernah sia-sia. Di usia tua, rasa paling menyakitkan seringkali bukan nyeri badan, melainkan perasaan tidak dibutuhkan, merasa dilupakan, merasa hidup tinggal menunggu. Padahal, selama Bapak dan Ibu masih berusaha menjaga diri, hidup ini masih memiliki nilai. Bahkan lewat hal-hal sederhana, Bapak dan Ibu sedang menjaga martabat diri sendiri dan itu sangat mulia. Bapak dan Ibu, usia senja bukan akhir dari keberkahan. Justru di usia inilah ketulusan diuji dan dimurnikan. Merawat tubuh adalah bagian dari syukur. Menerima keterbatasan adalah bentuk kebijaksanaan. Dan berjalan pelan tanpa memaksa diri adalah cara lembut untuk tetap dekat dengan ketenangan hati. Ikhtiar kecil di usia senja tetap memiliki nilai besar. Jika Bapak dan Ibu ingin terus ditemani dengan nasihat lembut, kisah penguat, dan pengingat bahwa hidup di usia tua tetap bermakna, mari kita berjalan bersama di kanal ini. Dengan menekan tombol subscribe, Bapak dan Ibu bukan sekadar mengikuti sebuah kanal, tetapi ikut membangun ruang hangat agar tidak ada lansia yang merasa sendirian. Cerita dan kehadiran Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur bagi hati lain yang sedang lelah,